Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini saya ada beberapa soal yang membahas atau latihan soal ya Kak ya, lebih tepatnya tentang PWSKIA. Kiranya nanti pada saat Kakak ujian, Kakak lebih terbiasa untuk mencari jawaban soal tersebut dengan cepat. Jadi saya berikan latihan soalnya. Dan untuk jawabannya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Oke, baik kita simak untuk pertanyaan pertama. Oke Kak, kita lanjut dengan soal pertama ya. Seorang bidan di puskesmas sedang membuat laporan PWSKIA dan salah satu desa di wilayah binaannya untuk cakupan K4 hanya 70%, kurang 10% dari yang ditargetkan. Namun, trennya meningkat dari bulan lalu. Apakah tindak lanjut yang tepat terhadap kasus tersebut? A. Pelayanan KIA perlu dilanjutkan, perbaikan mutu pelayanan. Kemudian B. Menggali sumber daya setempat yang diperlukan. C. Prioritas intervensi sesuai dengan permasalahan. D. Sosialisasi kebijaksanaan kabupaten atau kota. Atau E. Pembinaan melalui supervisi. Nah, kita harus analisis dulu ya Kak, ya status PWS KIA-nya. Apakah baik, cukup, kurang, atau jelek. Nanti difikirkan kira-kira apa solusi atau tindak lanjut yang tepat dari analisis PWS KIA tersebut. Oke, nanti Kakak silakan cek di jawabannya ya. Soal berikutnya, berikut merupakan tujuan khusus dari pemantauan wilayah setempat atau PWS KIA kecuali A. Memantau pelayanan KIA secara individu melalui kohort. B. Memantau cakupan pelayanan KIA di setiap wilayah kerja. C. Menilai kesenjangan pelayanan KIA terhadap standar pelayanan KIA. D. Merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan yang potensial untuk digunakan. Atau E. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan KIA. Nah, kira-kira di sini yang bukan ya, berarti yang bukan merupakan tujuan khusus dari PWS KIA itu apa? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Bidan Rus di Puskesmas Telagasari ingin membuat laporan PWS KIA dan salah satu di wilayah Telagasari untuk cakupan K4-nya itu hanya 76%, kurang 10% dari yang ditargetkan. Namun trennya meningkat sejak bulan lalu. Bagaimana analisis grafik untuk PWS KIA di desa tersebut? Wah, tipe ini Kak ya. A baik, B jelek, C cukup, D kurang, atau E datar. Jadi targetnya itu kurang 10% dari yang ditargetkan. Dia hanya mencapai 76%. Tetapi trennya itu meningkat dari bulan lalu. Antara bulan lalu dengan bulan sekarang itu ternyata meningkat. Nah, bagaimana analisis grafiknya? Nah, silahkan simpan jawaban kakak ya. Seorang bidan bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan PWS KIA. Hasil pencatatan PWS KIA, hasil tersebut disajikan dalam bentuk grafik. Bidan membuat grafik tentang kunjungan nifas yang dilayani 3 kali oleh tenaga kesehatan. Apakah grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut? A. KN1, B. K4, C. KF, D. K1 akses, atau E. KN2? Oke, kalau ini pasti kakak sudah pada tahu dong. Disimpan jawabannya ya kak ya. Nah, masuk ke soal hitungan ya kak ya. Diketahui jumlah penduduk di wilayah desa Kailompa adalah 1.450 jiwa. Jumlah sasaran bayi adalah 29 bayi. Hitunglah CBR di wilayah tersebut. A. 0,023, B. 0,022, C. 0,021, D 0,02, atau E 0,024. Oke, silakan dihitung ya Kak. Kakak harus mengetahui rumusnya dulu untuk menghitung CBR tersebut. Bagaimana? Baik, kita next ke soal berikutnya. Nomor 6, jumlah pos yang ber-KB di wilayah Tanggul Indah adalah 420 orang. Sementara jumlah seluruh di wilayah desa tersebut adalah 600 orang. Berapakah cakupan peserta KB aktif di wilayah tersebut? A. 50%, B. 60%, C. 70%, D. 75%, atau E. 80%.
Nah, harus diketahui dulu ya Kak ya, rumusnya seperti apa, supaya bisa mengetahui berapa sih cakupan peserta KB aktif di wilayahnya itu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, bidan ingin membuat laporan PWSKIA tentang pelayanan ibu anak di wilayah puskesmasnya. Seluruh bayi yang mendapat pelayanan adalah 6-48 jam, ada 98 bayi. Jumlah sasaran bayi ada 140 bayi. Berapakah cakupan KN1 yang berada di wilayah tersebut? A. 60%, B. 63%, C. 70%, D 75% atau E 80%. Nah, disuruh hitung cakupan KN satunya yang ada di wilayah tersebut. Oke, kita next ke soal nomor 8. Nah, ini merupakan soal tabel ya, Kak. Nanti Kakak akan disuruh menganalisa. Jadi diketahui bidan ingin membuat grafik PWSKIA bulan Oktober 2023 itu untuk K1. Targetnya itu adalah 85% dengan wilayah kerja 5 desa. Rinciannya dari desa A, B, C, D, E. Nah, untuk desa A, ibu hamilnya itu bulan ini 8, sedangkan bulan lalu itu 5. Kemudian targetnya hanya mencapai 60%. Kemudian yang desa B, bulan ini 7, dari bulan lalu itu 5, kemudian targetnya 55%. Desa C, itu bulan ini 9, bulan lalu itu 8, targetnya kumulatif itu 65%. Kemudian desa D, bulan ini 5, bulan lalu 5, berarti ini tetap ya. Kemudian targetnya itu 50%. Kemudian desa E, itu bulan ini 9, bulan lalu itu 6. Target persen kumulatifnya adalah 52. Nah, berdasarkan tabel, desa apa yang mencapai peningkatan terhadap target secara urut? Berarti kakak harus bandingkan masing-masing desa ini trennya seperti apa, kemudian target kumulatif yang didapatkan terhadap target K1 85% ini seperti apa? Apakah di atas atau di bawah target? Nanti kakak urutkan dari yang peningkatannya lebih baik ke peningkatan yang terendah. Seperti itu, mudah-mudahan kakak paham ya soalnya ya kak ya. Nanti simpan jawabannya bisa dicek di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Di sebuah desa, terdapat jumlah ibu hamil beresiko tinggi 45 orang, sedangkan jumlah sasaran ibu hamil itu 1.500 orang. Berapakah cakupan resiko tinggi di wilayah tersebut? A. 11%, B. 13%, C. 14%, D 15% atau E 18%. Ini kembali dimasukkan ke rumus ya Kak ya, rumus untuk mencari cakupan resiko tinggi ibu hamil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, Kabupaten Mojo merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Seorang bidan bekerja di Desa Kancil yang memiliki jumlah penduduk sebesar 6.000 jiwa dan dengan angka CBR untuk Provinsi O. Berarti sudah diketahui angka kelahiran kasarnya ya Kak, atau CBR-nya. Pada bulan ini total kunjungan ibu hamil sebanyak 250 orang. Kunjungan trimester 1 sebanyak 45 orang, TM2 sebanyak 100 orang, dan TM3 sebanyak 105 orang. Berapakah jumlah cakupan K1 berdasarkan kasus tersebut? A 34%, B 36%, C 38%, D 39% atau E 42%. Jadi yang dihitung itu K1-nya ya Kak ya. Kakak jangan bingung di sini karena banyak angka ya. Oke, silahkan kakak hitung. Nanti kakak samakan jawabannya di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.